Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kehancuran istana surga yang dilakukan oleh Sun Wukong. Xintian yang melihat kehancuran yang dibuat Sun Wukong berkata dengan aktingnya, "Sun Wukong, hentikan semua ini. Aku sudah memberimu gelar Buddha dan kau sudah menang. Sun Wukong, bergabunglah dengan surga serta layanilah umat manusia dengan kekuatanmu itu. Jika kau masih keras kepala dan tidak mau berubah, maka kau berperang dengan surga. Aku menghargai semua kehidupan, tetapi tindakanmu tidak bisa ditoleransi lebih jauh lagi. Jika kau seperti ini terus, aku sebagai pemimpin surga meminta kalian untuk membunuh monyet ini sekarang juga," ucap Xintian. Semua orang pun berteriak, "Bunuhlah Sun Wukong." Semua dewa pun berkumpul hanya satu untuk membunuh dan menangkap Sun Wukong. Sun Wukong yang geram kepada Xintian berkata, "Berhenti sok bijak bajingan tua, aku jijik mendengar omong kosongmu. Datanglah dan bertarunglah jika kau berani." Jenderal Gerbang Selatan pun berkata, "Kawat baja terbang ulat sutra." Lalu raja itu pun melemparkannya kepada Sun Wukong. "Jaring sutra ini sangat cocok denganmu, Sun Wukong, karena jaring sutra ini jika kau terus melawan, maka dia akan semakin kuat." Sun Wukong pun tertangkap di sana. Akan tetapi, Sun Wukong berhasil mengubah dirinya menjadi manusia, serta lolos dari jaring sutra itu. Lalu Sun Wukong pun berkata, "Kau bercanda dengan alat ini. Apa kau pikir bisa menangkapku dengan mudah?" Lalu Sun Wukong pun memukul para lalat itu. Semua para dewa pun melongo melihat kebarbaran Sun Wukong yang berani menentang Raja Surga sendirian. "Kalian semua, dengarkanlah aku. Kalian semua ini bagaimana? Menangkap sana, menangkap sini, tuduh sana, tuduh sini, hanya untuk mencari roh gelap. Padahal sudah jelas kan kalau pemimpin roh gelap itu ada di depan mata kalian. Orang itu adalah Xintian. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur dengan hal ini, tapi Buddha Rulai menyuruhku datang ke sini hanya untuk memberitahu kalian semua. Ayo, kalian semua sadarlah." Semua para dewa pun kaget dengan perkataan Sun Wukong itu. Raja Barat pun berkata, "Berani-beraninya kau menuduh Xintian monyet sialan." "Berhenti Sun Wukong, itu semua omong kosong," ucap para jinggang. Di saat Sun Wukong berkata seperti itu, Sun Wukong pun kaget dengan kemunculan Dewa Guan Yin yang secara tiba-tiba ada di belakangnya. "Sudah cukup Sun Wukong, kau benar-benar keterlaluan." Lalu Guan Yin pun mengeluarkan pusaka saktinya yaitu Liontin dan menangkap si Sun Wukong dengan mudahnya. "Woi woi oi, apa-apaan ini semua? Di sini gelap," ucap Sun Wukong. Lalu Guan Yin pun datang kepada Xintian dan berkata, "Maafkan aku Xintian, telah membuatmu khawatir dengan ini, karena butuh momen yang pas untuk bisa menangkap monyet sialan ini. Ho, kau selalu bisa diandalkan, kau pilar surga yang paling terbaik Guan Yin. Aku selalu bisa mengandalkanmu. Berikan dia kepadaku Guan Yin. Tentu saja, dia ini adalah milikmu." Lalu Guan Yin pun memberikan Liontin itu kepada Xintian. "Zhahahaha, Sun Wukong, pada akhirnya kau tak bisa lepas lagi dari telapak tanganku," ucap Xintian. Kekacauan yang dibuat oleh si kera ini sudah menghancurkan 7 istana, bahkan rantai penjara terapung sudah terputus oleh dirinya, ucap Guan Yin. "Di penjara terapung itu banyak sekali para dewa yang terlepas. Izinkan aku untuk menyelamatkan mereka." "Zhahahaha, Guan Yin, kau adalah pilar surga yang bisa diandalkan. Kau itu selalu kompeten. Bahkan aku tidak perlu khawatir jika ada masalah seperti apapun. Sangat susah mencari pilar hebat sepertimu." "Benarkan Guan Yin?" ucap Raja Langit. "Mengapa kau mengatakan seperti itu?" ucap Guan Yin. "Kau tahu, kau tak perlu khawatir dengan para dewa yang ada di pulau terbang itu, karena aku sendirilah yang mengasingkan mereka. Aku telah mengambil alih semua kapal di istana surga. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka memiliki urusan yang lebih penting untuk dilakukan," ucap Xintian. "Lebih banyak kapal yang berkumpul, bukankah pertarungan ini sudah berakhir? Batalion mana dan dari operasi mana? Siapa yang menyuruh mereka? Aku tidak bisa melihat mereka. Ada yang salah dengan kapal-kapal ini.
Apakah itu tentara dewa? Sepertinya itu bukan tentara dewa. Orang-orang di kapal ini adalah Guan Yin pun sudah menyadari. Dewa Guan Yin, sebagai pelindung surga, kau telah melakukan semua pekerjaanmu dengan baik dalam memecahkan semua masalah di surga, termasuk barusan dengan si monyet sialan ini. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku berencana untuk mengatur ulang surga ini, dan semua dewa akan dicopot tugasnya. Pekerjaannya pun akan dikocok dan digantikan oleh setiap dewa yang baru, ucap Xintian. Mengatur ulang, ucap Guan Yin. Raja baru, jenderal baru, prajurit baru, semuanya akan beroperasi di bawah nama Roh Kegelapan. Dan mereka semua sudah berkumpul di sini, ucap Xintian. Siapa? Ucap para pasukan langit yang kebingungan. Lalu 4 divisi pun muncul dari Roh Kegelapan. Raja Barat yang melihat 4 divisi roh gelap muncul mulai geram dan berkata, beraninya mereka muncul begitu saja di surga. Hajar mereka, ucap Raja Barat. Akan tetapi, Raja Utara hanya diam dan berkata, aku mengenal mereka, aku mengenal beberapa dari mereka. Mereka adalah rekanku di pangkat tentara. Bagaimana mereka bisa, ucap para jinggang yang tak percaya kalau Raja Utara adalah bagian dari mereka. Brengsek, ucap Raja Barat yang kesal dengan Raja Utara. Xintian, roh-roh gelap sudah menyerbu surga, ucap Guan Yin. Guan Yin, kau salah. Kita tidak berada di pihak yang sama lagi. Dia adalah salah satunya, ucap Dewa Guan Yin di dalam hatinya. Sudah kukira ini akan terjadi. Tapi mustahil, ada beberapa banyak roh gelap di antara istana surga. Kami masih saling menyapa dan tertawa belum lama ini. Roh gelap itu adalah pemikiran yang dimiliki oleh surga di masa lalu, tapi aku pikir untuk perubahannya telah tiba sekarang. Bahkan para dewa pun bisa mengalami perubahan iman, ucap Xintian. Atas nama Kaisar Surga, bayangan gelap akan membawa zaman baru kepada surga. Xintian, kau dan Raja Utara juga, ucap Dewa Guan Yin di dalam hatinya. Kapal-kapal terbang pun muncul begitu saja. Lalu kapal-kapal terbang pun muncul begitu banyaknya. Para dewa tidak mempercayai kalau Xintian adalah dalang dari semua ini. Hahaha, kalian semua para dewa, kalian pasti merasa bingung dengan semua ini. Tapi semua keraguan kalian akan segera hilang di bawah kepemimpinanku. Kalian semua akan menjadi saksi surga yang lebih baik. Perubahan ini akan terjadi dengan damai dan juga lancar. Xintian bahkan tidak berpikir kalau kita akan melawan, ucap Raja Barat yang kesal dengan Xintian. Percuma, ucap Xintian, itu hanya akan menghasilkan lebih banyak korban dan aku tidak ingin melihat kematian lagi. Mengerti kan, Raja Barat? Lalu Xin pun memperlihatkan percakapan Dewa Guan Yin dengan pelayannya yaitu Ningning di sebelumnya. Yang ternyata Ningning adalah roh gelap juga yang menyukai Guan Yin, serta membujuk Guan Yin untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Dewa Guan Yin pun menolak itu semua. Ningning, maafkan aku tidak mungkin. Aku dan teman-temanku yaitu Dewa Rulai, aku telah mencurigainya untuk beberapa waktu sekarang. Tanggung jawab dewa adalah untuk melindungi dunia agar ke jalan yang benar, ucap Guan Yin. Apa jalan yang benar itu adalah nilai yang berubah dari waktu ke waktu. Bahkan langit pun akan tertutup oleh awan gelap. Tapi sesuatu yang hitam tidak akan pernah menjadi putih, ucap Guan Yin. Lalu Xin pun kembali ke timeline sekarang, di mana Xintian mengajak Dewa Guan Yin dan juga Raja Barat untuk bergabung padanya. Akan tetapi Guan Yin mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah bisa bergabung dengan mereka. Raja Barat pun mengatakan hal yang sama. Sayang sekali ya, dewa yang tidak akan mematuhiku tidak akan punya alasan untuk tinggal di surga. Hehehehe, aku pikir aku bisa mulai melahap mereka semua, ucap Raja Barat yang sudah semangat untuk melawan roh gelap. Lalu, pertempuran pun dimulai antara roh jahat versus penghuni surga. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.